Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kusuma Putri. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil atau ilmu yang saya sudah dapatkan selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 20 bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 bulan Februari tahun 2020. Oke, di sini saya mengambil tema yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui multi skill program pada PT Mindar ASEAN Otomotif. Alasan mengapa saya melakukan kerja praktek di PT Mindar ASEAN Otomotif, karena yang pertama, saya bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, karena entah mengapa apapun yang berhubungan dengan sumber daya manusia, saya sangat tertarik dan ingin mempraktekannya langsung di perusahaan. Jadi kemarin-kemarin kan ilmu yang sudah saya dapatkan di dunia perkuliahan, sekarang saya ingin menerapkan langsung di dunia perusahaan. Oke, dan yang ketiga, karena PT Mindar ASEAN Otomotif ini memiliki lebih dari 400 karyawan, lebih tepatnya 411 karyawan, dan terdiri dari beberapa departemen, tetapi banyaknya karyawan yaitu terdapat di departemen assembly. Jadi saya melakukan kerja praktek di departemen assembly. Oke, habis itu di sini ada sejarah Minda. Jadi Uno Minda didirikan di negara India pada tahun 1958 dengan pendirinya yaitu SHSL Minda. Nah, sampai saat ini Minda telah mengepakkan sayapnya ke beberapa negara, yaitu ke 69 negara. Ada India, Indonesia, Spanyol, Maroko, dan Meksiko. Nah, yang di Indonesia yaitu PT MA atau PT Mindar ASEAN Otomotif, yaitu didirikan pada tahun 2004 tetapi mulai beroperasi atau mulai berproduksi yaitu pada tahun 2005 di bulan Oktober. Jadi sampai saat ini PT Mindar ASEAN Otomotif itu telah mempunyai 411 karyawan dengan beberapa departemen yang terkait. Terus kemudian setelah SHSL Minda tutup usia, maka Uno Minda Group dilanjutkan oleh anaknya yaitu NK Minda. Ada definisi KP, jadi kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Metode yang digunakan yaitu library research dengan mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang terjadi. Informasi tersebut didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber saat melakukan kerja praktek di lapangan. Contohnya dari atasan saya sendiri, saya bisa mendapatkan informasi. Terus kemudian saya juga bisa mempraktekkannya langsung. Kemudian di sini kita masuk ke definisi manajemen. Menurut Ibrahim tahun 2016, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Malayu SPH Hasibuan tahun 2017, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Profesor Eng Liang Li mengatakan manajemen adalah suatu ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan bantuan alat-alat yang digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini ada fungsi manajemen, itu ada POWEC, ada 4. Planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Terus di sini kita masuk pengertian atau definisi
Manajemen sumber daya manusia. Menurut Desaler tahun 2015, MSDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, mengkompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Sedangkan menurut Malayu SPH Hasibuan di tahun 2017, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oke, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja dalam memperoleh, melatih, menilai, dan mendapatkan kompensasi dengan terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan. Di sini ada tujuan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Oke, sekarang kita masuk ke definisi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Bernard Case dan Joseph Wolfe dalam Richard L. Dove tahun 2011 mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pegawai untuk mempelajari berbagai keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Terus kemudian menurut Bartol dalam Sri Wilujeng tahun 2007, pelatihan dan pengembangan merupakan satu usaha perencanaan untuk memfasilitasi karyawan mempelajari tingkah laku yang berhubungan dengan pekerjaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama memperbaiki kinerja, yang kedua memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaannya, yang keempat membantu memecahkan masalah operasional, dan yang kelima mempersiapkan karyawan untuk promosi. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, yang keempat memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, yang kelima mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan yang terakhir membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Di sini saya ingin menguraikan tugas-tugas apa saja yang saya kerjakan selama sebulan di PT Minda Asian Otomotif. Oke, di sini ada tugas utama. Jadi tugas utamanya itu saya menerima inden. Jadi menerima inden. Jadi dalam skala tanggal 15 sampai tanggal 20, marketing mengirimkan inden ke PPIC. Kemudian PPIC mengolahnya dan kemudian mengirimkan ke departemen switch. Nah, di sini saya menerima inden. Kemudian tugas apa lagi yang saya kerjakan? Dari inden tersebut saya ubah menjadi budget calculation manpower. Nah, setelah itu dari budget calculation manpower diubah kembali atau diolah kembali menjadi Hejunka. Hejunka jadi data akhir atau data final yang digunakan untuk bisa menetapkan sumber daya mana saja yang akan di multiskill dan berapa jumlah orangnya, berapa jumlah waktu untuk digunakan dalam multiskill. Kemudian di sini ada tugas-tugas pendamping. Nah, yang pertama bisa dilihat itu saya lagi mau fotokopi daily. Jadi daily itu berupa lembaran yang digunakan untuk memantau berapa banyak jumlah produksi yang digunakan atau yang dihasilkan di hari tersebut per jam. Jadi di daily kita bisa mengetahui produk apa saja yang dibuat, terus habis itu berapa per jamnya, apakah naik per jamnya atau turun, terus habis itu di tanggal berapa dia memproduksi barang tersebut, dan yang terakhir itu bisa mengetahui berapa banyak manpower yang digunakan atau yang sedang running di line tersebut. Selain itu juga kita bisa mengetahui PHO OLE ya. Oke, yang kedua itu saya sedang melakukan penginputan daily tadi. Jadi daily yang saya sudah terima yaitu di akhir shift biasanya saya langsung pisahkan berdasarkan jenisnya ya. Misalkan switch itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sub ASI, main ASI, dan untuk lighting gitu. Jadi untuk pengetahuan, jadi di departemen assembly itu ada dua bagian, yaitu ada switch dan lighting. Nah, untuk switch sendiri itu terdapat dua proses, yaitu sub ASI sama main ASI. Sedangkan di lighting hanya sekali saja gitu. Jadi dipisahkan sub ASI, main ASI, dan lighting.
Dan yang ketiga, di sini dapat dilihat saya sedang melakukan pembantekan atau filing daily. Jadi daily yang sudah 3 hari berjalan, di sini dilakukan pemfilingan. Untuk apa? Agar dapat meminimalisir ketumpukan yang benar-benar berlebihan gitu. Terus habis itu biar rapi, biar nanti juga kalau kita ingin mencari, tinggal mencari di ruangan khusus untuk menaruh dokumen-dokumen daily. Oke, terus ini juga ada saya sedang menyiapkan dokumen untuk STO. Jadi di setiap bulan pasti PT Minda ASN Otomotif melakukan STO. Nah, saya tugasnya untuk menyediakan dokumen-dokumen yang seharusnya digunakan oleh para manpower, para karyawan. Permasalahan yang saya dapatkan dalam pembuatan budget calculation manpower sampai dengan pembuatan Heijunka itu sangat membutuhkan waktu yang lama sekali, sehingga pekerjaan yang lainnya terbengkalai atau tidak terpegang. Terus yang kedua adalah mempraktekkan multi skill ini. Jadi output yang dihasilkan oleh manpower support berbeda dengan hasil output yang didapatkan oleh manpower aslinya. Jadi di sini sebutan manpower support dan asli itu apa sih? Jadi gini, untuk manpower asli itu adalah orang yang memang tadinya ada di line tersebut. Sedangkan untuk manpower support tadinya di line tersebut, habis itu multi skill di line lain. Jadi itu manpower support. Terus di sini solusinya seperti apa? Solusinya itu perlu diadakannya rumus yang dapat membantu menyelesaikan lebih cepat pengerjaan dari budget calculation manpower sampai dengan Heijunka. Dan yang kedua itu harus terus memotivasi semua karyawan, tidak terkecuali dengan manpower support. Jadi harus kita motivasi, ayo cepat semangat gitu. Kalian harus bisa lebih dari manpower asli gitu. Jadi kita memberikan semangat dan support kepada karyawan-karyawan yang ada di sana gitu. Terutama karyawan yang manpowernya itu dia support gitu. Kesimpulannya adalah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan sangatlah penting, karena dengan begitu karyawan bisa terus mendapatkan ilmu, keterampilan, bahkan modal untuk bisa dipromosikan. Keuntungan tersebut bisa didapatkan tidak hanya dari pihak karyawannya saja, melainkan pihak perusahaannya pun juga. Jadi seperti ini. Kenapa sih pelatihan dan pengembangan karyawan sangatlah penting? Jadi untuk pihak si sumber dayanya atau karyawannya itu dia dapat mendapatkan ilmu, terus mengembangkan kemampuannya, mendapatkan skill baru. Jadi dia tuh dapat modal, bisa suatu saat nanti bisa dipromosikan atau dinaikkan jabatannya. Dan untuk perusahaannya yaitu yang pertama lebih dapat mengembangkan atau meningkatkan produktivitas dan mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai ilmu banyak, terus berkompeten dan berketerampilan. Jadi tidak bisa saling mengandalkan, aku nggak bisa, dia doang yang bisa. Jadi enggak. Jadi di PT Minda ASN Otomotif di sini dicoba untuk semua sumber daya manusia yang ada itu agar multi skill ke lain-lain agar mempunyai ilmu dan keterampilan dan keahlian yang sama. Jadi di sini ada video tentang pengerjaan saya selama 1 bulan. Jadi ini saya sedang mengerjakan inden, kemudian mengubahnya menjadi budget calculation manpower, dan kemudian menjadi data Heijunka. Nah, yang NA ini kan ini nggak ada ya. Ini bener nggak sih di indennya ada apa tidak? Coba kita cari. Yang pertama kita copy, paste, kita cari ya di sini. Oke, we couldn't find what you were looking for. Oke, jadi ini tidak ditemukan. Oke, berarti benar ya, ini NA atau tidak ada inden terhadap barang MI 7780A. Oke. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, jadi ketahuan nih di line sini itu dia di bulan Februari yaitu 9,285. Jadi barang yang dibutuhkan selama bulan Februari gitu, sampai seterusnya sampai bawah ya. Ini untuk collecting, kemudian ini main AC, kemudian ini solder. Main AC, kemudian ini solder, oke. Terus di sini habis setelah itu kita masuk ke Heijunka. Jadi
Setelah dibuatkan budget manpower calculation, kita masuk ke Hejunke Men-ASI Februari 2020. Nah, di sini kita kelompokkan ya. Di sini ada 63. Jadi khusus untuk 683 83. Terus di sini ini tertera land tuh 19 16M 23 24 04. Jadi ini isinya adalah land beserta dengan jumlah manpower yang ada di land tersebut. Dan ini didapatkan dari mana? Dari manpower yang ada dibagi manpower yang seharusnya ada di land dikali dengan jumlah target per jamnya. Nah, di tanggal 2 Februari itu yang ini nggak kelihatan ya. Kita warnain ini dulu. 83JA01 yaitu AOP itu 115. Nah, berapa jam dibutuhkannya yaitu sejam. Jadi 115 dibagi 125. Seperti itu.